jadi ditusuk perut, dirobek gitu. Jadi makhluknya tuh yang serem tuh makhluknya looknya seperti kita manusia, cuma bedanya memang orang Jepang cuma hancur banget, bagian perut banyak yang hancur, ada juga yang dengan luka-luka yang tidak mempunyai mata, terus juga ada yang kepalanya nggak ada, jadi cuma badan berdiri, ada yang kepalanya ngegelinding dari atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di sesi obrolan santai bersama saya, dan kali ini bersama teman penelusuran. Dan ini sudah 4 tahun yang lalu ini. Beliau ini memiliki sahabat imajiner. Walaupun sekarang tidak ada secara fisik, tapi sahabat imajinernya ini selalu ada di mana-mana. Tak perlu menunggu lama-lama, karena sudah lama nggak ketemuan nih, Mbak Frisly Herlin. Iya, halo Om Hao Iya. atau Kak atau Mas. Om aja. Terbiasa Om Hao nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Om Hao dan semuanya. Akhirnya kita setelah 4 tahun, Lebih, iya. 4 tahun lebih Iya. ketemu lagi. Terakhir waktu itu kita penelusuran di situs bersejarah Candi Batu Jaya Iya. di Karawang waktu itu. Itu kalau nggak salah Frisly masih kecil deh, segini kalau nggak salah aku. Apa? Udah segini. Itu sama adiknya ya? Sama Fasya. Mas Fasya Iya. ya. Itu pengalamannya gimana Mbak? Sedikit kita ini Flashback. sebentar. Sebenarnya kayak masih sama sih, ketika aku kenal sama Om Hao, masih dengan amaze-nya aku karena Om Hao bisa menarik cerita dan aku banyak dapet cerita yang sebelumnya belum pernah Frisly dengar. Terus juga kita datang ke tempat yang pada dasarnya tempat itu seperti ada istana ya, istana besar, ada diterima dengan baik juga secara gaibnya, dan mereka membuka untuk kita berkomunikasi, jadi enjoy sih. Waktu itu nggak yang takut banget, cuma kedinginan. Iya, karena tengah Hujan. malam ya, hujan Dan sama habis di hujan. tengah ini ya, Iya, tengah sawah. tengah sawah. Iya, dini hari itu waktu itu kita. Iya, pagi banget. Iya, yang sebelumnya kita ngobrol juga sih ya, obrolan santai 2 kali ini berarti ya. Iya, ini balik lagi untuk ngobrol Yang santai. kedua. Yang kedua kali. Ya, sebenarnya ini pertemuan kita ke berapa nih? Ya secara resminya ketiga kali nih. Iya, Waktu pertama kita di salah satu acara TV waktu itu, terus Betul. yang kedua kita penelusuran dan obrolan. Kali ini pun sama. obrolan. Obrolan santai juga. Seneng banget aku bisa ada di sini dan ngobrol Sama-sama. lagi. Terima Iya. kasih. Kemarin sempat IG-nya hilang. Mau ya gitu lah ya, namanya remaja. Iya, makanya dicariin kok nggak ada nih. Mbak Frisly kemana? Kamu diajak Iya. penelusuran bareng gitu. Tahu-tahu hilang. Tapi aku seneng banget sih kalau misalnya Om Hao penelusuran di Jogja mau ngajak-ngajak dan aku lagi di Jogja, sangat-sangat oke. Sangat-sangat mau aku. Dan sebaliknya nanti pas Iya. kita ke Jakarta ya. Nah, kita aku coba udah cari. jarang. Aku udah jarang banget penelusuran. Oh, terakhir kapan penelusuran Mbak Frisly? Kalau akhir-akhir ini mungkin seringnya datang ke tempat untuk syuting program. Tapi kalau secara pribadi di YouTube, kayaknya udah 1 tahun lebih. Di YouTube nggak jalan berarti? Enggak. Untuk penelusuran aja? Iya, belum. Oh, berarti aktivitasnya masih konten nih, Sedikit, sedikit. Kemudian dengar-dengar kan ada film juga. betul. Nanti juga kita ingin tahu nih, selama di lokasi itu pengalamannya seperti apa? Gitu. Nanti coba nanti terus aktivitasnya apa lagi selain itu? Lagi ngelanjutin buat buku. Nulis? Iya, sekarang? nulis juga. Iya, Terus iya. juga akan produksi film horor, tapi sebagai produser di Wah, tahun ini. sudah jadi produser hebat loh. Terima kasih. Om Hao juga sama-samanya hebat. Oh, ada ini ya backsound-nya ya? Luar biasa loh ini. Iya. Sebelum nanti saya akan tanya-tanya nih Mbak, ini kan panjang nanti pengalaman-pengalaman, karena yang dari tadi itu sudah ada yang ngikutin. Siapa Betul. lagi sahabatnya? Marsha gimana kabarnya? Marsha masih sama, cuma kali ini mungkin dia lebih usil karena makin kesini kan makin banyak kegiatan yang aku lakuin kan Om Hao, dan juga Marsha tuh secara pribadi dengan dia yang sifatnya posesif ke aku, jadi memang lebih ke yang nempel terus. Cuma ada beberapa tempat masih sama juga kayak dulu, Marsha masih menghindari beberapa tempat yang berkaitan sama Belanda. Oh, justru kebalikan ya? Iya, Belanda. dia malah nggak mau gitu. Mungkin karena dia juga takut kali ya kalau misalnya ketemu sama sosok Belanda, dia tuh berpikir kalau dia akan ditarik kembali. Ke masa itu? gitu. Iya, atau iya. dia akan dikunci di sana, jadi nggak bisa ikut Frisly. Terkurung ya. Berarti ini
secara fisiknya di rumah nih bonekanya? Iya, Nggak bonekanya diajak? di rumah nggak diajak. Terus sempat Udah, digendong-gendong ya? dulu digendong-gendong. Iya. Sekarang udah disimpan di rumah. Cuma kalau kemanapun pasti Marsha ikut kayak sekarang. Iya, di belakang dari tadi. Bahkan tadi sebelum Mbak Prissy sampai sini itu udah Marsha duluan, iya. Lama nggak ketemu saya juga katanya. Sepertinya gitu sih Marsha-nya. Ada yang mau disampaikan dong Marsha? Kalau Marsha sih sama ya, dia dengan dia yang masih melihat Om Hao dengan yang penjaganya yang dia juga udah pernah kenal. Iya, iya. Dan dia sangat-sangat menghormati itu. Cuma Marsha jadi kalem aja sih masuk ke ruangan ini. Tenang jadi Marsha ya? tenang. Biasanya kan dia kan kayak agak kayak anak kecil aja gitu. Kalau ini dia lebih tenang gitu. Iya, iya. Berarti selalu menemani. Dan kalau boleh tahu nih Mbak, Mbak Prissy ini kenal Marsha dari sejak usia berapa? Kalau dari usia berapa sebenarnya mungkin pertama kalinya aku nggak inget. Cuma kalau mama jelasin ke aku tuh dari usia 3 tahun. Jadi kayak sahabat imajiner gitu Iya, ya? jadi dari pas aku mulai lancar untuk ngobrol dan menjelaskan, kata mama, kata-kata yang pertama kali aku Terucap gitu? Iya, aku ucapin tuh bukan mama atau papa, tapi kakak. Oh, Sedangkan aku anak pertama gitu. Jadi Iya, mama iya, nggak iya. pernah ngajarin kayak kakak, teteh atau apa, tapi aku tiba-tiba ngomong kayak kakak dan selalu nunjuk gitu. Jadi mama kayak, oh ya udahlah wajar anak kecil gitu. Cuma kalau aku sadar dia adalah temanku yang selalu ikut dan nemenin aku tuh SD. Kalau Prissy sadarnya gitu. kalau SD itu ya sering di ini, satu bangku atau dia nunggu di luar? Nunggu di luar. Oh. Marsha bener-bener nggak nakutin sih Om Hao. Jadi dari dulu tuh yang aku tahu dia itu kayak anak tetanggaku. Jadi ketika mama suruh aku untuk bobo siang, dia nggak ada. Jadi kayak ya udah nggak ada Marsha. Aku mikirnya memang dia pulang gitu. Terus nanti aku bangun tidur, tau-tau dia udah ada di belakang pintu gitu. Kayak dada-dada, atau ngajakin main lagi. Karena dia selalu ngajakin aku main tuh ke dalam gudang. Jadi selalu diajak ke bawah gitu, ke dalam gudang dan main boneka sama dia. Jadi aku nganggapnya emang benar-benar anak normal manusia. Ternyata memang bukan, dan aku mengikuti semua aktivitas dia. Contohnya kayak dia tuh nembus dinding kan, tapi aku lari juga. Jadi pulang-pulang tuh benjol. Jadi mama udah kayak anaknya nggak normal nih gitu. Ada satu keanehan gitu ya? Iya, dulu mama sampai kayak yang aduh harus digimana ini anak saya gitu dari dulu kecil. Terus akhirnya dari perjalanan waktu itu merasa nyaman atau bisa menerima dengan kondisi seperti ini? Kalau sebenarnya kalau nyaman pada saat aku kecil, nyaman mungkin karena dia tidak menunjukkan secara fisik yang serem atau gitu. berdarah-darah tuh enggak. Tapi pada saat aku udah mulai sadar ternyata mereka itu berbeda dan mereka itu tidak semua orang lain bisa melihat, aku agak terganggu mungkin. Karena kan secara general pun teman-teman nggak mungkin langsung menerima kan kalau aku ini beda dengan mereka gitu. Aku ini bisa menjelaskan apa, jadi agak dijauhin. Terus juga SMP dan menuju SMA tuh itu titik struggle aku yang paling besar karena aku bolak-balik kayak ke psikolog untuk nemuin dan untuk lebih ke mencari jati diri juga kali ya. Karena aku pun sendiri nggak yakin gitu sama apa yang aku punya gitu mau. Kalau kemarin-kemarin, coba kalau sekarang udah sangat-sangat bisa nerima. Sudah nyaman ya, sudah tahu ini arahnya mau kemana. Betul, jadi kalau sekarang tuh kalau ditinggalin pacar nggak apa-apa, kalau ditinggalin Marsha jangan. Gitu. Sudah sangat melekat seperti itu. udah sayang banget kalau sama Marsha. Iya. Pernah ngeselin nggak dia sekali gitu? Sering banget. Ngambek kan? Kalau ngambek udah nggak terlalu, karena akunya juga udah nggak usil. Kalau ingat nggak sih Om Hao dulu mungkin 4 tahun yang lalu, aku tuh paling sering ngambilin hantu baru. Iya. Iya kan? Iya. Jadi kayak kita datang, ini FYI ya teman-teman kisah Tanah Jawa, kalau kalian nggak tahu pada saat dulu kita penelusuran, aku tuh tanya, Om Hao ada yang seru nggak ya untuk diajak pulang gitu. Terus Om Hao kayak, mau dicari yang mana Mbak Prissy gitu. Terus aku kayak, enggak deh aku bawa yang anak kecil aja aku itu. Jadi aku emang usil kan dulu, kalau sekarang udah nggak terlalu. Jadi udah nggak yang ngambek super lagi. Kalau dulu kan ninggalin aku tuh, dia pergi kemana, tau-tau nanti balik lagi gitu. Kalau sekarang udah enggak. Iya sih, dulu masih ingat waktu
kita sebelum ke situsnya itu kan ada rumah kosong ya. Iya. Dan kita parkir mobil waktu Iya, itu. kita parkir dulu. Terus ada apa itu bisa. Kalau mau yang gampang-gampang aja anak kecil gitu. Pokoknya dulu tuh aku kalau misalnya penelusuran sama Om Hao requestnya cuma satu, Om Hao kalau ada anak kecil udah nggak apa-apa lempar aja ke Frisly. Kalau yang lain Om Hao aja gitu. Kalau yang lain urusannya Om Hao, kalau anak kecil nggak apa-apa Frisly aja. Ngambil, iya sempat waktu itu masih ingat saya karena itu udah seharian ya sampai dini hari gitu. Iya. Nah ini Mbak Frisly kan baru dari Jepang nih, sama temen saya juga Mas Billy Iya. Christian. Nanti bisa tonton juga di YouTube-nya Mas Billy ya. Ada oleh nggak Mbak ini cerita-cerita kemarin kan Nagasaki ya? Iya, ke Nagasaki ke banyak banget tempatnya sih. Maksudnya kayak dalam agenda selama 2 minggu itu bener-bener kita pindah-pindah kota. Ada berapa kota kalau boleh tahu? Aku lupa, tapi yang pasti Kyoto, Tokyo, Kamakura, Iya. itu Kamakura, terus juga Nagasaki, Hiroshima ya, kalau nggak salah. Ke banyak banget sama ke daerah Fuji juga. Tapi nggak sampai ke Di daerah. Okigahara. Nggak ke situ lagi? Nggak jadi, Oh, karena ketinggalan bus Kereta, dan baru bis? ada, iya. Baru adanya itu keretanya tuh kayak sekitar jam berapa, dan kalau dihitung estimasiin sama jam, baru sampai di Okigahara itu sekitar mau menjelang maghrib. Sedangkan itu udah ditutup kan? Iya, Udah jam nggak 5 boleh. udah ditutup ya. Iya, jadi nggak bisa ke sana. Cuma yang menarik kali ini tripnya aku tuh datang ke beberapa tempat yang memang punya cerita kelam. Contohnya kayak tempat untuk mereka melakukan harakiri, mereka menebus kesalahan mereka, bahkan jembatan di mana ketika orang Jepang melakukan kesalahan, mereka Dipenggal ya? digantung. Iya. Iya, Pernah ke digantung situ di bawah. juga. Oh iya, sama Iya. Om Hao udah pernah. Iya. Sama Nyanya ya. Iya. Udah ke sana, aku kemarin diajak baru pertama kali. Jadi mereka langsung Kak Billy ngomong juga gimana Frisly, aku bilang kayak ya ini masih dengan seremnya mereka nunjukin, tapi ya yang serem tuh malah aliran airnya, inget nggak? Sungainya, iya. Sungainya. Aku ngeliat masih banyak daerah bau dan lain-lain itu sih. Oh, waktu Hiroshima Nagasaki? Kalau di Ada sana datang ke pengalaman apa? kuil-kuil. Oh, Jadi ada satu kuil, itu kuil pembuangan boneka ya. Boneka apa ya? Aku lupa lagi, boneka yang berponi sama rambut panjang yang katanya rambutnya bisa numbuh. Jadi boneka itu akan ditaruh di satu kuil itu apabila dia memang menyimpan energi yang negatif. Dan kebetulan pada saat aku datang sama Kak Billy itu lagi hujan, dingin banget, dan pas datang ke sana tuh lagi banyak banget boneka yang baru dibakar. Jadi kalau yang dibakar itu yang memang tidak bisa dikunci lagi di kuil. Jadi memang kalau energinya udah negatif banget, bahkan membahayakan nyawa seseorang, itu pemuka agamanya akan membakar boneka itu. Dimasukin kayak ada tempat pembakaran khususnya juga, yang udah ada kayak doa-doa yang ditempel juga. Jadi nggak boleh sembarang. Itu serem sih, Om Hao. Maksudnya secara pribadi mungkin aku tertarik untuk punya bonekanya, untuk mau Koleksi pulang. lah, gitu. Iya, tapi setelah ngobrol ternyata memang di sana tuh kepercayaannya kita tidak bisa sembarang, karena ada kepercayaan di mana ketika boneka itu sudah diberikan ke kita akan ada ikatan antara kita dengan energi negatif itu gitu. Itu serem. Terus juga datang ke kuil-kuil permohonan kayak kuil kucing, ke kuil banyak banget, bener-bener banyak, kayaknya semua kuil yang kita lewatin tuh kita samperin deh sama Kak Billy waktu itu. Kalau emang bisa, kecuali lagi hujan. Hujan. Terus juga ke forest, ke bambu forest. Arashiyama ya? Iya, Arashiyama, semuanya. Iya. Iya, saya juga 4 tahun nggak ke sana juga, 2019 juga terakhir. Sebentar lagi lah Om Hao Insya sana Allah, lagi. Coba amin. tolong Kak Billy, bisa kali sama kita. Sebenarnya udah ngajak, Gitu. Mbak. Iya, cuma kondisi masih gini ya, kita masih pandemi, Iya, jadi benar-benar endemi kemarin. juga agak susah sih. Terus juga ngurusin visa Visanya. nggak bisa mendadak sekarang Harus kan. booking ya, Harus lama ya? jauh-jauh hari. Dulu seminggu juga jadi ya, yang terakhir. Betul. Kemarin untungnya lebih mudah. Ini saya ada pertanyaan, tapi maaf kalau agak pribadi ya. Marsha itu cemburu nggak? Misal Mbak Frisly dekat dengan cowok gitu? Atau nanti dulu deh aku pilihin, bantuin atau apa gitu? Pertanyaan yang unik gitu. Karena dari tadi aku coba tanya gitu, Mbak. Ini temenmu gimana gitu? Maksudnya udah pingin loh punya ini gitu. Ini, aduh, dari awal udah dibacain sama Om Hao gimana ya? Masa dikasih tahu udah pengen lo Frisly punya ini, punya apa Om Hao? Ya pasangan. Iya. Tetap ketemu jodoh maksudnya. Kalau Protektif nggak dia? protektif banget. Kalau cemburu tidak
tidak sama sekali. Kalau memilih dulu iya, dulu tuh kayak Visi tidak dengan yang ini, jangan Visi dia Selektif seperti gitu ini. ya? Iya, tapi akunya batu. Aku gitu? nggak mau dengerin dia. Dan endingnya memang apa yang Marsha kasih tahu tuh terjadi gitu. Cuma kalau aku secara pribadi kenapa aku nggak mau dengerin Marsha? Karena buat aku tuh ya udah aku mau kayak anak-anak seusiaku gitu, ngerasain PDKT tanpa tahu dia terlebih dahulu, mau kenal dia emang dari aku dan dia aja PDKT gitu tanpa harus bocorin sama Marsha gitu. Sedangkan kalau dia kan sebagai orang yang sayang, sebagai makhluk yang selalu nemenin aku dari kecil, pasti maunya yang terbaik kan mungkin. Cuma aku nggak dapet poinnya dulu. Jadi aku lebih sering ke yang enggak, Marsha nggak usah dicari tahu gitu, nggak usah ikutin pacarku. Aku malah ngelarang di saat mungkin permintaan netizen kalau punya pacar, ih pengen deh jadi anak indigo biar bisa mata-matain pacar. Salah besar. Aku nggak kayak gitu. Aku malah pengennya tuh ketika aku pacaran, oh yaudah antara aku sama pacarku gitu. Marsha nggak usah diikutin, nggak usah apa. Tapi ternyata memang salah. Gitu. Kalau sekarang sih dia ngebebasin sih siapapun. Yang penting dia tahu. Aku paling nanyanya cuma gini, Marsha baik nggak gitu? Baik Visi. Dia penakut nggak? Penakut. Oh oke, Marsha udah gitu doang. Jadi itu. dia jadi aku bisa tahu gitu apa pembahasan aku sama dia, sama PDKT-nya aku gitu. Kalau PDKT. Iya. Ngomong-ngomong tadi tentang kadang orang menilai gini ya Mbak Prisly. Jadi indigo tuh enak gitu ya. Ini menurut Mbak dulu nih, nanti saya juga tak sampein. Ini kedua kali, waktu itu juga kita pernah bahas tentang hal ini. Tapi biar tidak salah paham ya. Betul. Dan menganggap, wah buka mata batin atau pengen lihat itulah. Ini keluh kesah nih. Ini gimana kalau Mbak Prisly menurut tentang hal kayak gini tuh? Lebih enak biasa atau indigo? Kalau ditanya dan boleh request dari awal, kayaknya aku lebih milih jadi orang biasa. Setuju. Kenapa? Normal lah. Iya normal aja karena terlalu penuh kepala kita ketika kita memang sudah sadar mereka itu berbeda dan mereka mempunyai masalah masing-masing, mereka punya cerita, itu ternyata harus kita terima juga gitu. Aku sih secara pribadi mungkin akunya belum bisa memanage waktu itu, aku belum bisa manage yang mana yang harus aku dengar, yang mana yang nggak boleh aku dengar. Jadi kalau dulu setiap kali ada makhluk yang cerita tuh kayak aku terima aja semuanya. Jadi akunya rungsing sendiri, nggak tenang, tidur selalu baru bisa tuh setelah subuh. Setelah subuh baru bisa tidur. Terus juga nggak enaknya banyak banget lah hal yang sebenarnya mungkin menurut aku nggak perlu tahu tapi jadi tahu gitu. Dan banyak lagi nggak enak lainnya gitu. Kalau sekarang sih aku udah insya Allah bisa nerima. Udah agak nyaman ya, Iya. sudah bisa jadi satu jalan yang pas gitu. Udah Iya. tahu ininya sih visi misi ya, itu utama loh. Iya sih Kalau mungkin visi lebih misi. udah nerima kali Iya, ya iya. Om Hao. Kalau Om Hao sendiri gimana? Iya, hampir sama. Bahkan sampai hari ini tuh kalau di malam-malam tertentu memang tidur bisa sampai pagi. Berarti baru tidur pas udah mulai agak terang. Agak terang justru. Dan kadang ya itu terlalu bising ya, telinga itu dengar macam-macam gitu. Dan pandangan bisa, kalau kita nggak bisa menyamakan frekuensi atau kita merasa nggak bisa nyamanin diri kita sendiri, itu bisa ketarik kemana-mana. Iya. Dan itu capek banget tuh. Capek Astral kemudian projection. astral projection. Lepas-lepasnya itu loh, Lepas. Mbak Prisly. Kemudian ya kalau kita bilang titipan ya, dalam artian sesuatu hal yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita pasti punya visi dan misi, dan ini tujuannya untuk apa? Karena ini titipan, harus siap diambil setiap saat. Itu dan menjadi tanggung jawab kita nih, nggak gampang. Betul. Gitu. Itu. Ya kalau pesan kita sih syukuri aja apa yang kita punya lah gitu. Iya. Karena kalau aku pribadi, aku yakin masing-masing manusia itu pasti diberikan kepekaan, ya kan? Iya, karena pada dasarnya semua orang tuh sebenarnya punya sixth sense. Iya. Aktif atau enggak itu semuanya beda-beda. Dan jangan ditafsirkan kemudian sixth sense indigo itu bisa lihat hantu, bukan. Jadi lebih mengarah pada fenomena yang dirasakan di luar dari panca indera. Gitu. Jadi tentang getaran halus, energi halus, makhluk astral itu semua bisa dirasakan. Karena panca indera ini tentunya kan tidak sampai ke tahap ini. Iya. Nah, diperlukan satu langkah ataupun satu kemampuan indera penangkap, yaitu indera keenam. Iya. Wow, tuh. Gitu kan enaknya kalau sama Om Hao, kita tanya apa langsung dapat penjelasan panjang. Sama-sama ya.
Mbak bisa ada yang mau ditanyakan? Ngobrol bareng. Aku nanyanya tuh rada sungkan. Gak apa-apa Mbak, santai. Karena kan sebenarnya aku udah pernah ketemu sama Om Hao, udah ngobrol juga sama yang jagain Om Hao dan yang sangat-sangat dewasa, beliau juga sangat membuka diri untuk menerima gitu adanya aku ataupun Marsha. Tapi sampai saat ini Om Hao masih ada tempat-tempat yang agak bertabrakan gak sih energinya? Karena kalau aku secara pribadi ada beberapa tempat yang ternyata aku nggak kuat untuk masuk ke sana. Iya, kalau Mbak Firsti di mana kalau boleh tahu contohnya? Kemarin sempat itu aku di Nusa Kambangan. Oh, penelusuran di situ? Di mana kalau boleh tahu di Nusa Kambangannya? Di bekas selnya itu. Oh, Jadi aku sempat benteng masuk ya? benteng Iya, dan iya. sel yang untuk menghukum Tahanan. para tahanan yang kalau udah berat banget dihukum, yang ada alat setrum dan sebagainya. Itu emang sangat-sangat enggak banget gitu buat aku. Itu satu. Yang kedua, di Jepang kemarin di Kamakura, itu yang tempat harakiri, di mana itu tuh seperti ada kayak apa ya? Kayak bukan gunung, bukit ya, bukit kecil, dan ternyata itu ada beberapa batu yang masih penuh dengan bekas darah, karena orang Jepang itu percaya kalau adanya pengkhianatan harus harakiri kan, bunuh diri beserta turunannya, sekalipun turunannya nggak salah. Nggak tahu apa-apa Iya, gitu. jadi dendamnya tuh besar, amarahnya besar, dan kesedihannya besar. Itu tabrakan banget sama aku nggak bisa nerima. Terus baru 2 itu sih. Kalau di daerah Jogja belum. Atau di Jawa gitu? Belum. Semuanya masih alhamdulillah Masih ngalir ya? Iya, masih oke. Spiritnya lebih kuat ya kalau Iya. di sana ya, recharge-nya juga cepet ya. Capek banget di Nusa Kambangan itu bener-bener total sih. Aku kayaknya nggak bisa ngejelasin apa-apa kayak sekarang gini. Iya, iya. Kalau Om Hao ada tuh Mbak. Ya, kalau saya tentunya ini Mbak, beberapa kejadian-kejadian aktual. Jadi kejadian yang belum lama atau yang masih hangat lah ya. Belum ada 10 tahun. Itu biasanya kan bentrok di situ. Kenapa? Karena memang energinya masih fresh. Oke. Masih segar. Terus segar dalam ingatan juga. Ya. Ditambah lagi entitas ini beberapa belum bisa lepas. Gitu. Jadi pasti ada rasa ketika saya masuk, pikiran itu jangan dulu gitu. Ini jangan dulu diceritakan, ini jangan dulu ungkap dulu. Terus kemudian cukup didoakan saja. Iya. Tapi semakin jauh, semakin peristiwa itu sudah terjadi lampau, itu semakin gampang. Apapun itu sih Mbak. Berarti agak tabrakan tuh kalau yang masih kejadian-kejadian baru banget. Iya. Apalagi terkini kita sampaikan tuh secara lisan loh Mbak. Iya. Itu yang nggak enak. Iya, kalaupun hanya dibatin atau kita nggak usah penuturan lah gitu. Misal saya sama Mbak Sri masuk ke satu kamar yang baru sebulan pernah ada pembunuhan di situ, itu masih nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau ini kemudian kita publish ya, itu ya masih ada rasa ini juga ya, tabrakan gitu secara perasaan Iya. gitu. Kode etiknya gimana, itu juga sih lebih ke moral Mbak. Moral. Untuk tempat yang baru saja terjadi itu. Tadi saya masih penasaran ini, tempat yang belum pernah saya kunjungi ketika ke Jepang. Tempat yang ada energi harakiri itu menurut Mbak Firdi seperti apa? Kalau versi yang ada di sana. Di Jepang. Nah itu dia, Kak Billy aja sampai ngomong sama ada Kak Prisi. Jadi kita sempat ada temennya Kak Billy juga di sana, ketemu orang Indonesia yang tinggal di sana. Kak Prisi ini sampai ngomong, nextnya ngajak siapa nih Bil kesini? Terus Kak Billy bilang, nanti deh coba ngajak Om Hao, Nyanya, sama semuanya intinya. Temen-temennya Kak Billy yang bakal diajak gitu. Karena memang sebenarnya itu tempat udah sampai diberi larangan sama pemuka agama dan berbagai pemuka agama. Jadi bukan cuma satu. Iya. Udah beberapa pemuka agama dari beberapa kuil yang datang dan memberi notes kalau kita tidak boleh melewati batas. Dan kenapa itu menjadi tempat yang sangat-sangat menjadi larangan? Karena percaya nggak percaya, pernah ada orang yang datang ke sana nyoba hilang. Masuk Udah ketemu, situ? iya, katanya hilang gitu. Terus juga adanya ditemukan kayak banyak banget sosok yang berani menunjukkan secara fisik ke orang yang bahkan bukan indigo. Jadi penampakannya sekuat itu gitu energinya. Bahkan katanya sempat juga banyak ditemukan kayak misalnya teriakan atau kejadian-kejadian yang orangnya kesurupan gitu di sana. Katakanlah mungkin kalau kita nyebutnya kesurupan kali ya, tapi interaksi dengan orang Jepang di sana yang susah untuk dikeluarkan gitu. Cuma yang bikin beda
Kalau di Indonesia kan mungkin kita ketemu ketika aku bertemu sama sosok yang menurutku dia punya cerita, aku bisa tanya. Kalau ini pas aku ngeliat sosoknya aku udah kayak diem, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus mau nanya juga kayak mereka semua penuh amarah. Jadi di belakang sosok itu ada lagi sosok yang besar, ada yang sampai ngelempar batu dari atas bukit itu. Jadi kerikil itu kayak dilempar ke arah aku sama Kak Billy. Kayak intinya nggak mau ngapain sih gitu. Cuma aku nggak ngerti bahasanya kan. Cuma pada saat itu memang ada penyebutan nama, mungkin nama dari korban yang melakukan harakiri, sampai ada nama apa ya, kayak itu kan sebenarnya kan fitnah yang terjadi pada masa pemerintahan. Jadi kalau dulu itu yang aku tangkap kenapa mereka semarah itu karena sebenarnya bukan mereka yang salah gitu. Tapi karena adanya fitnah itu dan mereka harus mengorbankan diri sampai keturunannya yang pada saat itu hidup. Jadi kayak sekeluarga, katakanlah aku punya marga. Nah semarga aku itu harus harakiri, harus melakukan bunuh diri itu menggunakan samurai, satu samurai, dan itu bisa pilih mau ditebas kepalanya sama pasangan kita atau kita tusuk ke perut dan meninggal secara perlahan. Jadi ditusuk perut, dirobek gitu. Jadi makhluknya tuh, yang serem tuh makhluknya, looknya seperti kita manusia. Cuma bedanya memang orang Jepang, cuma hancur banget. Bagian perut banyak yang hancur. Ada juga yang dengan luka-luka yang tidak mempunyai mata. Terus juga ada yang kepalanya nggak ada, jadi cuma badan berdiri. Ada yang kepalanya ngegelinding dari atas. Jadi aku ngerasa nggak kuat aja sih dengan ngelihat banyaknya darah. Terus mereka tuh nggak yang dimakamkan secara layak. Iya, enggak Om Hao. Jadi memang di tempat itulah adanya mayat-mayat yang ditanam. Mungkin itu kali ya yang bikin tabrakan banget sama energi Bentrok aku. ya? Iya, dan Marsha nggak berani nemenin. Marsha waktu itu main pergi aja, jadi aku kayak oke, nggak ada yang handle, oke, nggak apa-apa gitu. Aku coba untuk nguatin sama Kak Billy. Dan Kak Billy yang bukan orang kayak aku sampai kayak mau muntah-muntah terus gitu. Kerasa di sana. Gitu. Ya. Kalau digambarkan lokasinya seperti apa Mbak Frisri? Dan sampai hari ini masih dipakai harakiri? Sudah enggak ya? Udah enggak. Berarti monumen aja ya? Tapi nggak dijadiin monumen juga. Oh, makanya tapi dikasih garis gitu? Dikasih garis. Jadi kayak ada batu, ada satu batu, dan belakangnya itu ada bukit. Langsung? Iya. Batunya sebesar apa Mbak Frisri? Setengah dari sini. Setengah dari box hitam itu buat ini. duduk dulu ya? Iya, Gini kayaknya ya? buat iya benar. Buat dia melakukan Harakiri? iya harakiri itu. Seppuku. Batunya itu di depan, lalu ada kayak palangnya gitu kan untuk pemberitahuan penanda kalau kita tidak boleh melewati itu. Bahkan siang pun orang Jepang aslinya tidak ada yang berani datang ke sana. Jadi emang itu tempatnya benar-benar menurut mereka enggak banget. Dan itu tuh tempatnya lumayan deket sama pemukiman. Jadi banyak pemukiman warga. Tapi kita agak masuk ngelewatin sedikit kayak hutan kecil, ada di sebelah kiri, baru nanti kita ngelihat bukit. Dan itu tempat harakiri di daerah Kamakura yang terjadi. Gitu. Nanti nontonnya udah tayang ya mungkin ya? Kayaknya Belum belum, ya? Oh, belum. Tapi kalau memang nanti siapa tahu pas ini tayang udah tayang. Sekalian, iya. Iya, ada. Karena kita datangnya malam sengaja. Oh iya? Kita datang malam. Padahal udah warning banget siang nggak boleh, apalagi malam gitu. Dan ternyata memang nyatanya pada saat malam kita kesana total nggak berani. Nggak berani, aku ngedeket aja nggak berani, Om Mau. Jadi aku cuma ngebelakangin, aku cuma ngomong, aku ngelihat sosok apa di belakang, ucapan bahasa Jepangnya seperti apa, aku contohkan, tapi aku nggak berani mendekat. Jadi yang ngedeket itu Kak Billy, dan akhirnya Kak Billy muntah-muntah. Udah bentrok ya? Iya, bentrok banget. Terus juga tempatnya tuh kan karena luas ya, bukit kan. Udah ada palang sih, karena semenjak ada orang yang hilang. Yang hilang tuh orang Jepang asli Mbak? Orang Jepang. Oh, Orang berarti kayak Jepang. masuk ke gerbang antar dimensi ya? Sepertinya kayak gitu, Om ke Al. serap ke situ ya? Tapi sebenarnya ada nggak sih kalau di Indonesia sendiri itu ada tempat? Ada. Iya, tempat-tempat seperti ini tuh ada. Bahkan kalau tadi kan Mbak Frisri ke tempat harakiri yang ada di negeri Jepang ya. Tempat harakiri yang ada di Indonesia juga ada Mbak. Salah satunya Goa Jepang atau Lubang Jepang. Iya. Ya, karena saat tahu waktu itu Hiroshima Nagasaki di bom atom ya, kan terjatuh Jepang di Indonesia kocar-kacir. Iya. Dan mereka lebih baik mengakhiri hidup sendiri karena lebih terhormat dengan cara seppuku atau harakiri daripada harus
dibunuh, Dibunuh. oleh para pejuang lah waktu itu, Bumiputra. Jadi mereka melakukan ini itu dengan tujuan kesatria gitu. Iya. Karena sudah kalah, nggak akan pulang ke negerinya, lebih baik mati kan itu. Yang berikutnya biar cepat terlahir juga gitu. Oke. Dan beberapa kasus ya ketika mereka harakiri dengan merobek perut, Iya. itu kan tadi disampaikan sama. Jadi nggak serta-merta akan cepat meninggal. Betul. Makanya ditebas. Sehingga banyak sekali serdadu Jepang di Indonesia itu kebanyakan tanpa kepala. Betul. Gitu. Tapi ini relate banget ngomongin Jepang. Aku nggak tahu ya. Ini emang kita lagi ngebahas Jepang tiba-tiba itu relate. Semalam aku tuh baru banget syuting di monumen kejadian di mana lebih dari 90 tentara Jepang dipenggal juga kepalanya sama orang pribumi, sama jenderal kita, Jenderal Zakaria di daerah Bekasi. Dia itu melakukan itu kejadiannya di 18 Oktober 1945 ya. Dan pada saat itu juga sebenarnya mereka sudah mendapatkan surat, sudah bertanda tangan dari presiden kita untuk pulang kembali ke negaranya. Tapi karena amarah dari orang Indonesia yang tidak terima dengan perlakuan sebelumnya, mereka menyetop paksa si kereta itu dan dipaksa keluar dari 3 gerbong. Jadi itu aku kemarin ngelihat tempatnya nggak kebayang aja kejadian di mana orang-orang dipaksa untuk menunduk, disuruh untuk melihat ke atas dengan keadaan disembelih menggunakan samurai mereka sendiri gitu. Alat yang mereka bawa untuk berperang ternyata memang itu juga yang mereka rasakan gitu. Cuma nggak kuat aja, aku kemarin ngelihat banyak banget tentara Jepang yang baris berbaris tapi tanpa ada kepala. Iya. Itu Iya. Ini kayak seperti yang sering saya lihat juga Mbak Frisly kalau penelusuran di lubang ya ataupun gua Jepang kebanyakan tanpa kepala gitu. Ya itu salah satu beberapa di literatur yang menyebutkan ya, karena dalam timeline sejarah ya, timeline sejarah itu ada 2 waktu periodisasi waktu yang sudah seperti dihapus, sudah hilang, sudah terputus. Pertama di 1965-66 ada satu geger geden atau satu peristiwa besar, satu partai tertentu waktu itu. Dan kemudian di tahun 42 hingga 45 masuknya Jepang. Kenapa? Karena waktu tahun Hiroshima Nagasaki dibom, kemudian Jepang kalah dalam perang Pasifik Raya, mereka pun sudah menghilangkan dokumen dan data. Ya itu, jadi sudah di bumi hanguskan. Salah satu contohnya karena mereka memiliki satu rasa malu yang tinggi ya. Bahkan selain tanpa kepala itu biasanya tanpa muka, jadi muka rata. Iya, di ini ya kulitin dulu ya. Atau pakai pisau yang tajam tuh ditarik gini loh, atau diseret gitu. Gitu, karena biar tidak ketahuan identitasnya. Itu sih. Wow, makanya itu kalau kalian abis nonton ini masih bilang, "Kak, pengen jadi Indigo." Aduh. Siap-siap, misal kita lagi makan, kalau tidur aja ya, kalau lagi makan yang kerasa. Depan kita ada siapa gitu. Iya, aku lagi tidur, itu aku udah terima dengan ikhlas sih kalau lagi tidur tiba-tiba ada yang di atas gitu, aku udah kayak oke, baik gitu. Kalau lagi makan itu, lagi mandi itu ngagetin banget. Oh masih sampai sekarang berarti Om Hao? Iya, tapi udah biasa sih Mbak. Makanya kalau agak jorok dikit makan udah biasa sekarang mah. Itu maksudnya nggak terlalu jijik banget gitu ya, makan apa-apa udah bisa. Kalau aku mandi sampai sekarang masih minta tolong temenin. Khalifah ya, perempuan. Maksudnya penjelasan dulu, jangan sampai salah paham deh. Temenin gitu. Aku ditemenin sama Khalifah karena nggak tenang. Lagi mandi, keramas, rambut turun mereka. Jadi kayak aduh ngapain sih gitu. Kayak sekarang kita gini aja, kita lagi syuting rame. Iya. Kayak kenapa gitu? Kenapa kalian rame di sini? Kenapa tidak di sana? Gitu. Maksud aku mereka nya di sana gitu pindah. Iya. Lagi kan ini untuk khusus ruang ini tuh kan hanya kita nih Mbak. Iya sih. Ke ruang kita ini. Berarti dia dari sekitar sini ya? Iya. Yang kosong memang tempatin. Jadi agak kesannya agak singup. Iya, yang paling sangat jelas sih perempuannya. Iya. Perempuan pojok yang yang pojok. Dia emang suka selalu nemenin Om Hao ya kalau syuting atau gimana nih? Tahu kalau kita ada kegiatan ini aja. Atau dia nemenin kakak-kakak yang di sini. Biar nggak sendiri. Iya. Nggak apa-apa loh. Oh udah. Tapi nggak apa-apa loh. Emang sensasinya ketempelan tuh ada lucu-lucunya gitu. Nggak, soalnya mukanya serem ya. Maksudnya perempuannya ya berdiri ngeliatin ke kita.
Ya, tapi wajahnya satu tuh kayak meleleh atau gimana? Meleleh tuh Mbak. Separuh kan rambutnya nggak ditutup separuh Ditutupin, gini iya. ya. Dan menghindari arah lampu tapi ingin melihat ke sini. Iya, kenapa ya? Kamu nggak mau in frame? Oh merinding ya? Nah gitu, kalau syuting tuh jangan kalian kira kita cuma berdua. Rame, bahkan sampai berhari-hari. Pernah nggak Mbak Pristi, kalau sampai syuting itu sampai berhari-hari nempel atau ngikut? Bahkan masuk ke alam bawah sadar mimpi misalkan. Aku pernah astral projection nggak berhenti dalam 1 minggu. Untuk apa? Keperluan apa waktu itu? Enggak, justru aku nggak bisa Ke bawah sendiri? nge-stop itu. Oh, berarti liar? Liar Lepas banget. kendali? Itu umur 19 tahun aku, ingat banget 19 tahun. Aku emang abis syuting juga di daerah Bandung, baru pulang. Mungkin salahnya adalah aku tidak menerima dia dan tidak mau mendengarkan cerita dia. Jadinya aku ditarik ke kejadiannya. Oh. Berhari-hari itu ngalamin itu, sampai akhirnya intinya dia cuma mau disampaikan kalau di rumah dia itu terkenalnya kan katanya dia bunuh diri. Tolong sampaikan kalau dia itu nggak bunuh diri gitu. Maksudnya dia itu meninggal karena sakit dan orang tuh ngelihatnya dia meninggal bunuh diri karena banyak obat yang overdosis dipikir ya. dikiranya sengaja gitu bunuh diri. Jadi dia tidak mau kalau rumahnya itu tidak laku karena ada rumor kalau dia itu bunuh diri. Sesimpel itu, tapi nggak enaknya adalah aku berhari-hari nggak tidur. Dia bangun-bangun udah kayak zombie aja gitu, mau kayak aduh ngantuk. Ke bawah ya. Ke bawah, kayak gitu. Kalau mediumisasi masih sering dilakukan sekarang? Masih, tapi lebih seringnya Marsha. Kalau Yang Marsha masuk ya? masuk ya, Marsha masuk, aku nggak akan ngerasa gimana-gimana. Tapi kalau yang lain sakit, Kerasa? kerasa. Ada yang maksa nggak? Banyak? Kemarin di Yang tempat satu ini Jepang itu, iya. Kalau yang ini jadi kemarin tiba-tiba dia itu korban di mana katanya dia dijanjikan sama serdadu Jepang untuk diajari baca dan juga menulis. Dan diyakini kalau keluarganya akan makmur, akan baik-baik aja gitu. Ternyata pada saat dia dibawa dari desanya, dia itu diperlakukan sangat tragis. Dia diperkosa dengan banyaknya tentara Jepang lalu dibunuh. Kayak Yugun Ianfu ya? Yang perempuan dipaksa Iya, itu Yugen ya? Yanfu ya itu sebutannya berarti. Kemarin itu di Bekasi. Ternyata memang dia bahkan tidurnya pun harus tidur di ruangan yang masih penuh dengan mayat orang pribumi. Oh, dijadikan satu di situ? Iya, dijadikan satu. Iya, Dan iya. harus melayani para tentara itu sampai akhirnya dia meninggal. Jadi dia maksa masuk ke badanku itu sakit. Sakit banget karena nggak nerima aja mungkin. Jadi agak tabrakan secara fisik gitu sih Om Hawa. Iya. Jadi ini salah satu ini ya dampak ya ketika kita ada tentang hal-hal seperti ini. Itu hati-hati ketika yang kedua, selain tadi melihat, yang kedua adalah meminjamkan raga kita. Ya, karena terkadang mereka bisa over control gitu, kita lepas kendali. Contohnya mungkin menyakiti diri kita gitu ya, Iya. pakai fisik manusia sampai menyakiti diri kita. Dan kerasa kita nanti setelah itu gitu. Bahkan ketika mediumisasi itu tidak bisa dilakukan dengan tenang atau oleh profesional ya, Iya. bisa mengancam ke nyawa. Betul. Itu juga. Jadi jangan sembarangan. Om Haus setuju nggak sih kalau banyak orang yang mungkin teman-teman seusia aku yang 20-an tahun gitu yang masih penasaran terus sengaja manggil jelangkung gitu? Setuju nggak dengan mereka, dengan rasa Ya, penasaran penasaran ya. mereka? Atas Iya. dasar penasaran saya nggak setuju, Mbak. Nggak setuju ya? Iya, kecuali harus ada maksudnya dan tujuan dan jelas dan harus kita kuat dan punya pegangan dasarnya. Alasan kenapa kita mau mencari tahu, kenapa kita mau Tujuannya berkomunikasi. untuk apa dan iya. apakah ada yang di sini mendampingi atau memandu kita? Karena kalau nggak bahaya banget ya. Bahaya Mbak. Misalkan begini, main jelangkung yang kita anggap ini permainan biasa, iseng lah, ada kata-kata iseng itu. Belum tentu loh yang dipanggil itu mau pulang. Betul, tapi itu bener loh. Itu bener banget. Temenku pernah ngalamin itu mau. Jadi dia sampai lompat naik ke lemari. Kesurupannya sampai naik ke lemari, terus makan ayam hidup, gitu-gitu. Juga kuda lumping gitu ya. Iya, tapi berhari-hari sampai akhirnya harus disembuhkan dan itu alasannya dia masuk dan marah karena katanya dipanggil tapi nggak dianterin Nggak diantar, pulang. ya. Dan nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih uang saku pulangnya. Ya karena kan Kalau kita terkadang kasih card, gitu. mintanya nanti ini Mbak ngelonjak terus Mbak mereka. itu dia perbedaan antara Frisley dan juga Om Hao guys. Kalau kalian mau tahu, Om Hao menghadapi semuanya dengan tenang. Kalau aku tidak, siapapun yang ada di sekitarku harus menjadi tumbal. Gitu. Sebelum kita akhiri nih Mbak Oke. Frisley ya,
kan sekarang juga aktif di dunia film nih. Alhamdulillah. Tentunya kalau film horor kan syutingnya juga malam, tempat-tempat yang ya agak seperti itulah Serem ya, banget. serem. Ada perbedaan nggak ketika penelusuran dengan di lokasi film? Karena Mbak kan juga aktris kan. Amin. Apakah begini? Pernah misal memerankan sesuatu hal, ada yang pernah coba mediumisasi tidak? Dalam hal ini adalah parsial. Atau bagaimana pandangan dan pendapat ya? Jika misal syuting film itu terkadang ada yang alatnya diganggu, ada kru yang kerasukan, Iya. atau ada sesuatu yang seharusnya dia tidak nampak tapi kami nampak. Gitu. Oke, itu semua sebenarnya pernah aku alamin ya. Jadi aku syuting film horor, itu filmnya Kak Billy juga. Pada saat itu di kamera itu peran hantunya itu aslinya tuh 7. Seingat aku 7, tapi di kamera itu ada 9. Jadi Kak Billy berkali-kali ngomong di kamera, itu coba posisiin gitu, geser, tapi nggak mau geser. Ternyata memang nyatanya 2-nya itu adalah sosok asli. Yang mereka kira tadi itu figuran yang di make upin, jadi pocong. Itu satu. Terus yang kedua, waktu itu aku berperan menjadi korban yang dikulitin. Jadi aku harus perannya itu aku harus masuk ke selimut kayak kesurupan gitu. Kesurupan beneran. Jadi pada saat diambil tapi kru nggak ada yang tahu aku kesurupan. Terus selesai acting pada kayak tepuk tangan gitu kayak ih keren. Terus loh Frisly kok nggak keluar dari selimut gitu. Emang nggak pengap gitu. Ternyata aku kesurupan di situ karena katanya tangankunya lentik banget, karena kan harus ceritanya tuh tangannya keluar terus nyamperin mau nyekek, tapi tuh nggak sampai nyekek untungnya. Kalau nyekek kan nggak lucu ya, ada berita Frisly membunuh gitu. Itu pernah, iya makanya amit-amit. Untungnya itu juga sadar. Kalau challenge yang paling berasa, biasanya kita penelusuran kan aku menjadi Frisly yang bawel kayak gini. Aku menjelaskan, aku ketemu, aku ngejelasin, dan aku melihat berkomunikasi. Tapi kalau aku jadi talent, aku tuh paling sering dapat peran tuh jadi yang penakut. Jadi aku karakternya tuh penakut, berisik, paling nyebelin gitu-gitu. Dan itu agak susah karena aslinya aku udah biasa ngelihat mereka dan gak terlalu takut, tapi di sini aku harus takut. Jadi aku harus kayak kadang tuh kalau lagi ada peran hantunya aku minta aja Marsha buat udah nggak apa-apa Sya, panggil aja hantu benerannya buat di samping dia gitu. Jadi kalau jadi beneran takut. Jadi kalau dia nongol yang bisa bikin aku takut tuh hantu aslinya gitu. Lebih minta kayak gitu. Cuma kalau perbedaannya adalah ketika aku menjadi Frisly yang penelusuran kayak gini, energi kita habis banget. Kayak yang Om Hao tadi bilang, kita harus membagi energi kita, residu energi kita dengan mereka. Tapi kalau aku lagi jadi talent, ya udah aku menjadi orang lain dan aku pura-pura ya udah santai aja. Tapi sebenarnya percuma sih, karena kalau Frisly syuting horor, pasti mereka juga akan nanya, Fris di sini ada apa? Coba setannya kayak gimana bentuknya? Ini yang jadi peran hantu, make upnya kayak gini, bener nggak setan kayak gini gitu. Fris, terus setan di sini ada yang mau ngobrol nggak? Terus kalau ada kru kayak kemarin sempat temenku kesurupan juga di set, kru juga ada yang ngalamin gangguan, itu yang dipanggil aku juga kayak Fris, ada yang kesurupan nih gimana? So aku kayak ya jadi talent jadi Fris sama aja gitu. Cuma seru sih, dapat pengalaman di mana aku tuh ngerasain jadi teman-teman yang nggak bisa melihat mereka dan tiba-tiba ngelihat, jadi harus takut, harus ngebangun rasa penasarannya juga kayak gitu sih Om Hao. Iya, jadi pengalaman yang istimewa ya. Ya. Mungkin pesan dari Kak Frisly Herlit untuk teman-teman mungkin yang di sini dasarnya itu karena penasaran, iseng, atau yang sedang posisinya sama seperti Mbak Frisly tapi aku bingung aku harus gimana gitu. Terutama perempuan loh, karena banyak ya. Iya, karena kalau indigo perempuan itu lebih banyak Mbak. Tapi mereka lebih bisa menyembunyikan sebenarnya. Kalau karena perasaan ya, karena kan kalau laki-laki kan terlalu logika, banyak untuk lebih menolak atau in denial kan gitu. Pesannya seperti apa atau saran? Kalau pesannya dari aku, kalau kalian pengen jadi seperti aku ataupun Om Hao atau teman-teman kita lainnya, ketika gift itu memang datang ke kalian, gak apa-apa diterima dan coba untuk ikhlas menerimanya. Tapi kalau memang tidak dan kalian berusaha mencari, menurutku jangan, karena terperangkap di
ranah yang sebenarnya belum tentu kalian tahu dan paham, itu bahaya. Karena awalnya aku belum bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik gitu, yang mana yang positif, yang mana yang tujuannya negatif. Dan itu memang sangat rancu gitu menurutku. Terus kalau kalian memang sudah menjadi aku dan mengalami hal-hal seperti aku ataupun Om Hao, coba untuk berani bercerita. Kalau emang nggak percaya sama orang, coba untuk ditulis aja, siapa tahu jadi buku ya kan, ntar kasih tahu kakaknya gitu. Bisa buku gitu, tapi lebih ke nulis atau keluarin sih, karena kalau emang enggak takutnya malah jadi pengaruh juga ke kesehatan mental. Dan jangan pernah takut, karena aku tetap yakin sih sampai 24 tahun ini aku yakin kalau energi kita atau kekuatan kita jauh lebih di atas mereka. Jadi mereka tidak mampu untuk menyakiti kita secara fisik, tapi manusia secara sifat jauh lebih jahat dari mereka. Iya. Takut jangan, tapi tetap waspada. Betul, saling menghargai, karena saling menghormati dan menghargai bukan berarti kita takluk dan menyembah. Betul. Gitu. Ya. Oke sih, makasih Pak Prisi. Sama-sama. Semoga lekas nanti kita penelusuran ya. Iya, boleh ajak aku ya di Jogja. Iya, Jogja atau kita ke Jakarta. Nanti insya Allah Oke. kalau pas ke Jogja. Thank you semuanya. Oke, nanti tentunya tidak hanya di obrolan santai, kita juga akan ngobrol nanti di channelnya Pak Frisri Herlin. Yap. Dan tetap dukung kita semua dengan like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng agar mendapatkan notifikasi setiap kita upload. Jika kalian suka, share sebanyak mungkin, dan tulis kritik, masukan, dan saran hanya di kolom komentar. Hey. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.